Dia berkata kepada para pengikutnya, apakah kalian melihat istana putih itu? Maka mereka semua melihat ke arah Masjid Nabawi. Lalu mereka mengatakan, iya. Kata Dajjal, itulah istananya Muhammad yang aku tidak bisa jangkau. Dan subhanallah, sekarang Masjid Nabawi warnanya seperti istana putih. Ini disebutkan dalam banyak hadis, banyak sekali. Dan ini yang paling banyak diingatkan. Di antaranya hadis Bukhari yang berbunyi, kata Nabi SAW, tidak ada seorang Nabi pun kecuali sudah mengingatkan kaumnya tentang si buta sebelah kanan. Ya. Jadi memang dia cirinya buta sebelah kanan. Dajjal memiliki ciri khas, rambutnya keriting, kemudian kulitnya mendekati hitam. Ya. Jadi sawo matang, badannya kekar, kemudian dahinya lebar, ya. Dan orangnya mata kanannya rusak seperti anggur yang sudah rusak. Dan kata Nabi SAW, ingatlah dia akan mengaku sebagai Tuhan dan ketahuilah Tuhan kalian Allah tidak buta sementara dia buta. Kemudian orang-orang pada bertanya, ya Rasulullah, bagaimana bisa orang mengikutinya? Kata Nabi SAW, pada saat itu dunia akan ditimpa kelaparan dan Dajjal memiliki bergunung-gunung makanan. Ini bahasa wahyunya begitu. Allahu alam seperti apa, yang jelas dia bergunung-gunung memiliki makanan. Dan dia akan melewati seluruh muka bumi ini, tidak ada satu tempat pun kecuali dia akan lewati, melainkan akan dilewati kecuali Madinah dan Mekah. Itu yang dia tidak bisa masukin. Dajjal akan membuat kerusakan di muka bumi 40 hari. Satu hari pertama seperti setahun, satu hari kedua seperti sebulan, satu hari ketiganya seperti sepekan, dan sisa harinya seperti hari-hari kalian. Berarti setahun, 2 bulan, 2 pekan. Dan ini kemungkinan kata sebagian ulama, dia akan menggunakan teknologi yang ada sekarang. Karena Nabi SAW mengatakan, akan keluar Dajjal dari wilayah Yahudiyah di Khurasan. Wilayah Yahudi ini subhanallah, sekarang di Iran ada satu perkampungan namanya Yahudiyah, diberikan nama itu, dan mayoritas penduduknya orang Yahudi. Kata Nabi SAW, Dajjal akan keluar dari wilayah Yahudiyah di Khurasan. Khurasan itu Iran, gitu kan? Dan sekarang ini sudah ada, semua ini ada. Tidak mungkin salah sabda Nabi SAW. Dikatakan akan keluar dan diikuti dengan 70.000 orang Yahudi. Dan sebagian ulama hadis mengatakan pada saat itu teknologi sangat canggih seperti sekarang, lebih canggih lagi, gitu kan? Sehingga Dajjal mengelilingi muka bumi ini dengan 1 tahun 2 bulan 2 pekan itu sudah kelilingi seluruh dunia. Dan setiap kali kata Nabi SAW dia memasuki sebuah wilayah dan orang-orang beriman padanya, maka wilayah itu akan subur, turun hujan dari langit, perekonomian mereka, ya, perkebunan, peternakan semua akan subur. Dan setiap wilayah yang ditinggalkan oleh Dajjal tidak mau beriman, maka akan susah, hujan tidak turun dari langit, hasil mereka mengurang dan seterusnya. Jadi memang ini sabda Nabi SAW disuruh kita menghindar, bukan melawannya. Dajjal akan terus membuat kerusakan di muka bumi dan banyak sekali pengikut-pengikutnya. Kata sebagian ulama hadis, beritanya akan merambak sangat cepat dan banyak pengikutnya karena menggunakan media. Kemungkinan menggunakan media kayak kita sekarang merambat luar biasa, mudah ditangkap informasinya. Dajjal akan dikenal oleh orang-orang, Jadi orang-orang akan banyak yang tidak beriman sama Allah, yang munafik, semuanya ikut. Termasuk ada yang mengaku Islam, tapi munafikin menjadi pengikutnya Dajjal. Ya. Kemudian Dajjal akan keliling terus di muka bumi sampai dia tiba di Madinah. Yang diceritakan kota Madinah. Dan dia tidak bisa memasuki kota Madinah karena di setiap pintu gerbangnya ada malaikat yang menghenduskan pedang. Ada 2 malaikat yang menghenduskan pedang dan menghadangnya. Maka Dajjal pun tidak bisa masuk. Allahu alam bagaimana ini terjadi, tapi ini sabda Nabi SAW. Lalu Dajjal pun mencari gunung tertinggi yang ada di sekitar perbatasan Madinah. Sebagian ulama yang pernah saya tangkap bahasa mereka mengatakan batas Madinah yang paling mudah dijangkau dan masuk adalah Wadi Aqiq. Wadi Aqiq sebuah lembah yang kebetulan dulu berada di depan kampus kami. Jadi di situ dianggap kalau sudah keluar dari situ berarti sudah keluar dari wilayah haram itu sendiri. Allahu alam, ini ijtihad tentunya. Tapi yang jelas Dajjal akan naik ke atas sebuah gunung, kemudian dia berkata kepada para pengikutnya, apakah kalian melihat istana putih itu? Maka mereka semua melihat ke arah Masjid Nabawi. Lalu mereka mengatakan, iya. Kata Dajjal, itulah istananya Muhammad yang aku tidak bisa jangkau. Dan subhanallah, sekarang Masjid Nabawi warnanya seperti istana putih, gitu ya. Tanpa disadari menggunakan marmer putih besar. Begitu juga dengan perluasannya nanti. Memang kalau dari kejauhan seperti istana yang sangat mewah, gitu ya. Ringkas cerita, Dajjal pun akhirnya sebelum pergi, dia sempat menyentakkan kakinya, kata Nabi SAW, sehingga membuat terjadilah gempa di Madinah dan membuat seluruh orang munafik di Madinah keluar jadi pengikutnya. Jadi gempa dan hanya tinggal di sana orang-orang beriman. Hanya tertinggal di sana orang-orang yang beriman. Lalu keluarlah sebelum Dajjal pergi,
keluarlah satu anak muda yang kata Nabi SAW orang terbaik pada saat itu, orang terbaik pada saat, orang yang paling luar biasa imannya. Masih muda di sini ulama mengatakan istilah syab dalam bahasa Arab bisa dari mulai balik 12 tahun sampai 40 tahun. Nanti harus keluar seorang anak muda yang distilahkan syab antara umur ini, kemudian keluar dan sempat melihat Dajjal. Maka Dajjal pun mengatakan menangkapnya segera dan mengatakan saya Tuhanmu. Maka orang tersebut mengatakan kau adalah Dajjal yang telah diceritakan oleh Nabi SAW. Karena dalam hadis yang lain dikatakan setiap orang mukmin bisa melihat di dahinya tulisan kafara yang berarti kufur. Dia bisa membaca bahasa Arab atau tidak, tapi dia akan bisa membaca dengan hikmah Allah. Matanya orang mukmin bisa melihat itu sehingga dia tahu ini adalah Dajjal. Kemudian Dajjal pun mengambil gergaji dan membelah dua dari kepala sampai kemaluannya sehingga anak muda itu terbelah dua dan Dajjal melewati tengah-tengahnya dan seluruh pengikutnya bersorak-sorak. Lalu Dajjal berkata, bangkitlah, bangkit kembali bersatu. Lalu kata Dajjal, apa kau sudah yakin saya Tuhanmu? Maka Dajjal mengatakan, maka anak muda itu mengatakan, justru saya tambah yakin kau adalah Dajjal. Setelah itu dia berusaha membunuhnya tapi dia tidak mampu lagi. Allah sudah selamatkan. Maka Dajjal pun meninggalkan lokasi tersebut. Lalu puncaknya Dajjal menuju ke Palestina. Dan dia akan bermarkas di sebuah tempat namanya Babulut. Babulut dalam hadis. Subhanallah, sekarang ini sudah ada kota di Israel yang mereka rebut wilayah Palestina, sebuah seperti kecamatan, ya. Kalau yang saya tangkap, saya pernah lihat cuplikannya, itu ternyata diberikan nama Babulut oleh orang Yahudi. Dan ini disebutkan dalam hadis dengan lafaz itu Babulut, ya, Bablut, gitu kan. Ini subhanallah saya lihat cuplikannya Babulut, gitu. Ini luar biasa nih, seperti sabda Nabi SAW. Dan sekarang mereka lagi fokus membangun, menjadikan wilayah itu wilayah yang paling mewah di Israel. Subhanallah, gitu kan. Dajjal akan menuju ke sana dan sementara dia menuju ke sana, setiap wilayah yang dia lewatin, salah satunya disebutkan dalam hadis Bukhari adalah dia akan melewatin satu wilayah yang sangat banyak masyarakatnya. Ya Allahu alam ini di mana? Apakah di wilayah Cina? Apakah di pokoknya masyarakat komunitasnya paling besar. Kita tahu sekarang Cina sama India ini tempat yang sangat luas.